Hari ini kami berada di stasiun kereta Irkutsk, salah satu stasiun utama di jalur Trans-Siberia. Dari sinilah perjalanan kami menuju Ulaanbaatar, Mongolia akan dimulai. Untuk membeli tiket jarak jauh, kami mengambil nomor antrean dari mesin otomatis. Kali ini nomor saya A436. Setelah menunggu di area loket, nomor kami akhirnya muncul di layar. Oke, saya sudah dapat tiket kereta untuk perjalanan dari Irkutsk, Rusia menuju Ulaanbaatar, Mongolia. Harganya sekitar 12.800 rubel, itu tidak termasuk asuransi karena saya sudah punya asuransi perjalanan dari Indonesia dan karena tadi kata stafnya itu sudah cukup, jadi saya tidak beli asuransi dari sini. Oh ya, stafnya itu tidak bisa berbahasa Inggris, tapi kamu bisa menggunakan aplikasi penerjemah untuk membantu komunikasi. Oke, ikuti keseruan kami naik Trans-Siberia menuju Mongolia. Ini saya sudah ada di dalam kereta Trans-Siberian dari Irkutsk, Rusia menuju ke Ulaanbaatar, Mongolia. Ini kompartemennya kita pilih yang tempat tidurnya di atas. Yang ini di bawah, mumpung orangnya belum datang, kita bisa manfaatkan untuk duduk santai. Di bawah bangku ini kita bisa taruh tas kita, tas kecil ada di sini. Ini ada boxnya ya untuk naruh tas. Di sampingnya bisa koper. Ini ukuran yang kecil, medium sampai yang besar ini muat ya kopernya. Dalam kopernya ini suasananya gelap seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke Mongolia dan kereta ini on time banget berangkatnya. Jam 6.58 langsung berangkat. Ini kita dapat spray, jadi saya mau pasang dulu spraynya mumpung keretanya belum jalan. Oke. Oh, ternyata dapat handuk juga. Oh iya, karena saya tidurnya di atas jadi harus lepas sepatu. Ternyata di dalam tadi dapat handuk. Jadi kalau mau mandi bisa. Sudah ada handuknya. Ini kita pasang spray dulu. Yoi. Hap. Agak ribet ya karena sempit. Yang ini ditarik. Ini tangganya udah disiapin. Sebelum kereta mulai bergerak, kami lebih dulu memasang spray, lalu menyusun bantal dan selimut agar tempat tidur siap dipakai untuk perjalanan panjang ini. Cukup sulit karena sempitnya ruang gerak kami. Kereta melaju dengan kecepatan sekitar 60 hingga 70 km per jam. Cukup stabil sehingga kami bisa dengan tenang menikmati setiap panorama di luar. Kita sampai di stasiun kereta Sluzhanka 1, salah satu stasiun paling terkenal di jalur Trans-Siberia. Kereta kembali berhenti di sebuah stasiun besar. Kali ini kami tiba di stasiun Ulan-Ude, kota utama di Republik Buryatia. Setelah stasiun inilah rute Trans-Siberia bercabang menuju Mongolia. Di dalam kereta, fasilitasnya ternyata cukup lengkap untuk menemani perjalanan panjang. Di ujung gerbong tersedia keran air minum dan juga air panas yang selalu siap digunakan. Kalau lupa membawa bekal, tidak perlu khawatir. Petugas menyediakan berbagai makanan ringan, mulai dari coklat, biskuit, hingga mie instan. Pembayarannya pun cukup sederhana, cukup menggunakan mata uang rubel. Sekarang udah jam 6 sore, berarti udah sekitar 12 jam saya naik Trans-Siberia. Suasana di dalam kereta ini cukup tenang. Nanti sekitar jam 10 atau sekitar 4 jam lagi kita akan tiba di perbatasan Rusia Mongolia untuk periksa paspor di imigrasi. Akhirnya, sekitar pukul 8 malam kami tiba di stasiun Noutski, sebuah stasiun kecil yang berada di Republik Buryatia, Rusia, tak jauh dari perbatasan Mongolia. Disinilah proses pemeriksaan paspor dimulai, sehingga kereta berhenti cukup lama. Untuk proses pemeriksaan, kita tidak perlu turun dari kereta. Semua dilakukan langsung di dalam gerbong.
Cukup siapkan dokumen dan paspor, lalu duduk dengan tenang di tempat masing-masing. Kita diberikan lembar custom declaration yang harus diisi terlebih dahulu, yang berisi data diri dan barang yang dibawa untuk diserahkan ke petugas imigrasi Mongolia. Ternyata lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Jam 8 malam kita sudah sampai di stasiun Nausky. Ini imigrasi point perbatasan Rusia dan Mongolia. Tadi petugas masuk, jadi kita nggak perlu turun. Di sini pemeriksaan dokumen. Yang pertama tadi ada petugas dengan anjing yang kecil itu untuk ngecek kamar, ada apa dalam kamar seperti itu. Setelah itu petugas imigrasi masuk, minta tunjukin paspor dan juga migrasi card. Jadi kartu migrasi yang kita terima saat mendarat di Rusia itu nggak boleh hilang karena itu mereka ambil kembali. Setelah itu, setelah dicap keluar, resmi keluar dari Rusia, petugas berikutnya masuk untuk ngecek koper, semua bagasi termasuk laci-laci yang di atas harus dibuka, dicek semuanya. Prosesnya itu sekitar setengah jam tadi. Ini kita akan lanjut lagi naik kereta untuk menuju perbatasan Mongolia karena kita mau masuk ke Mongolia. Kereta lanjut berjalan lagi selama 2 jam. Ini jam 10 malam kita tiba di imigrasi checkpointnya Mongolia. Tadi yang pertama masuk itu petugas bea cukai. Petugasnya minta kertas custom declaration yang sudah kita isi, kemudian suruh buka koper untuk dilihat isinya. Yang kedua baru yang masuk itu petugas imigrasi, nggak ada ditanyain apa-apa, cuma diminta tunjukkan paspor, visa, dan kemudian sidik jari kiri dan kanan. Setelah itu paspor kita dicap, sah masuk ke Mongolia. Akhirnya kereta yang kami tumpangi dari Irkutsk, Siberia, Rusia tiba di stasiun Ulaanbaatar, Mongolia. Setelah sekitar 24 jam lebih kita naik Trans Siberia, akhirnya kita sampai di Ulaanbaatar, Mongolia. Saatnya kita eksplor kota ini. I love UBTS. Setelah perjalanan panjang naik Trans Siberia, saatnya kita jelajah Ulaanbaatar. Sekarang saatnya jelajah Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia. Setibanya di kota ini, kita langsung disambut hiruk-pikuk khas kota metropolitan. Kita mau nyebrang lagi. Karena jarak stasiun kereta dalam hotel kita tempat dekat, jadi kita lebih memilih jalan. Meskipun udara dingin 3 derajat, tapi karena ini mataharinya terik, jadi kita masih dapat merasakan kehangatan dari sinar matahari pagi. Kita belum punya uang Mongolia. Tadi mau tarik ATM, udah 2 ATM yang kita coba. TDB tadi nggak bisa kartunya, terus ada ATM CD gitu, harus pinnya yang 4 digit, sementara kartu kita pinnya 6 digit, jadi nggak bisa tarik uang. Money changer juga belum nemu, jadi ya pilih jalan kaki aja, cuma 7 menit dari stasiun kereta. Oke, itu hotelnya sudah di depan. Yeay. Karena nggak ada eskalator, nggak ada lift, ke lobbynya harus langsung angkat koper. Dah. Pengalian bursa EPK tidak mau foto. Itu dia bangunan modernnya. Sekarang saya lagi ada di kota Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia.
Kota ini merupakan kota terdingin di dunia untuk kategori ibu kota. Di musim dingin suhunya bisa turun sampai minus 30 derajat. Wow, nggak kebayang dinginnya. Kota ini cukup ramai. Di jam-jam tertentu kita bisa melihat kemacetan lalu lintas yang menunjukkan tingginya aktivitas warga di kota ini. Macetan lalu lintas di Ulaanbaatar, Mongolia tak jauh berbeda dengan ibu kota negara pada umumnya. Di jam-jam sibuk, zebra cross dipadati para pejalan kaki yang menyeberang jalan. Di tengah kepadatan lalu lintas, polisi tampak sigap dan tak henti-hentinya mengatur arus kendaraan. Saat tiba giliran menyeberang jalan, kami harus melangkah cepat. Lampu merah cukup lama, sementara lampu hijau hanya sebentar. Belum sampai 1 menit, lampu kembali berubah merah, sehingga penyeberang harus sigap saat melintas di zebra cross. Nyebrang jalan di sini harus cepat-cepat. Uniknya, di tengah kota yang dipenuhi bangunan modern, masih dapat ditemui rumah tradisional Mongolia berupa ger yang berdiri di kawasan perkotaan. Kehadiran ger ini menjadi pemandangan kontras sekaligus menarik, memperlihatkan bagaimana tradisi dan kehidupan modern berjalan berdampingan di Ulaanbaatar. Ini saya lagi di Mongolia ya, tapi berasa kayak di Korea Selatan. Soalnya di sini tuh banyak banget yang berbau Korea. Seperti di belakang saya, itu ada Shiyu, ada juga GS25. Bahkan di sini tuh banyak banget restoran yang menjual makanan Korea. Nanti saya tunjukin. Pokoknya di sini banyak banget yang berbau-bau Korea. Keberadaan supermarket asal Korea seperti Shiyu dan GS25. Toko-toko ini mudah ditemukan hampir di setiap sudut kota, bahkan dalam jarak sekitar 100 hingga 300 meter. Kita sudah bisa menjumpai satu gerai. Kehadirannya semakin menegaskan kuatnya pengaruh budaya Korea di Ulaanbaatar. Setelah lelah berjalan sejak tadi, perhatian kami tertarik pada sebuah robot cafe di dalam mall ini. Melihat kopi yang disajikan dan dilayani langsung oleh mesin robot, kami pun memutuskan untuk mencoba membeli kopi di sini. Kopinya sudah jadi. Thank you. Cafe latte. Jadi ini kita bisa beli dengan menggunakan kartu ya. Kartu Indonesia diterima di sini. Tinggal kita pilih aja menunya. Kalau ini kan bahasa lokal, kita bisa pilih Inggris. Enaknya tuh di sini ada pilih bahasa Inggris. Kita order now. Tadi saya pilih latte, harganya 7.900 Turki. Oke, ini dia cafe latte-nya. Kita mau minum. Langsung hangat di badan. Keluar dari State Department Store, kami menyeberang jalan dan tepat di seberangnya terdapat Beatles Square, salah satu ruang publik yang cukup populer di pusat kota Ulaanbaatar. Di sini terlihat berbagai aktivitas, mulai dari orang yang merekam video untuk media sosial, berjoget ala TikTok hingga bermain skateboard. Tak jauh dari sini berdiri patung The Beatles. Nama Beatles Square diambil dari keberadaan patung ini sebagai bentuk penghormatan atas besarnya pengaruh musik The Beatles di Mongolia. Lelah berjalan, kami singgah sebentar beli es krim. Kalau kemarin di Rusia ribet banget ya transaksi, tidak bisa menggunakan kartu Indonesia, pasti ditolak. Mereka nggak terima, hanya terima kartu bank dari Rusia. Harus bayarnya hanya bisa cash, padahal uang cash kita terbatas. Tapi kalau di Mongolia ini saya happy banget karena transaksi bisa menggunakan kartu Indonesia. Bisa juga sih bayar tunai dengan Togrik mata uang Mongolia. Tadi saya bayar pakai kartu, tinggal tap aja, langsung bayar. Oh ya, selama saya di Mongolia, sama juga di Rusia kemarin juga, beli makanan minum itu tidak ada tambahan PPN, nggak ada pajaknya. Jadi enak ya, kita belanja, bayar hanya sesuai harga produk. Kayak mau makan es krim. Tak terasa perjalanan kami berlanjut hingga malam hari. Lampu-lampu kota mulai menyala, lalu lintas masih ramai dan suasana Ulaanbaatar tampak hidup di bawah cahaya malam. Lampu-lampu ini pula yang membawa kami ke akhir perjalanan di Ulaanbaatar.